Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, masih di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu tentunya dengan tema kita yaitu mengenai berprasangka baik kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan juga narasumber kita ada Bapak Al-Ustadz Farhan tentunya, dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim An-Naba dan juga Majelis Ta'lim dari Masjid Baitur Rahim. Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, bersihkan diri, sejukkan hati. Baik, boleh silakan, ada yang mau nanya tentang berprasangka baik kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ibu, dari mana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari Majelis Taklim Kelurahan Semarang. Bila di sini sesuai dengan tema kita yaitu selalu berprasangka baik kepada Allah. Jadi di sini yang ingin kami tanyakan kepada Pak Ustadz adalah bagaimana kiat atau trik kita supaya kita tidak berprasangka buruk kepada Allah dan selalu berprasangka baik. Terima kasih. Baik, dari Ibu siapa tadi namanya Bu? Ibu Yanti. Ibu Yanti dari Majelis Taklim Baitur Rahim Kelurahan Semarang, Pak Ustadz. Katanya kiat-kiat agar kita tidak berprasangka buruk, tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Ustadz. Baik, kalau berangkat dalam surah Al-Baqarah 216 itu kan Allah berfirman, asa an taqra'u syai'an wa khair lakum wa asa an tuhibbu syai'an syarr lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang tidak kita senangi, yang kita nggak suka, nggak nerima, marah ya, terhadap apa yang ditawar kita, itu yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita nggak suka tadi, kenapa anak saya nggak masuk ini ya, padahal sudah les, sudah ini, nggak lulus. Kita nggak suka, marah, mulai ngitung-ngitung habis biaya, lempar piring, nerajang kucing, kan? Pokoknya udah habis-habisan ya Pak Ustadz ya. Pokoknya marah aja, nggak terima. Wa khair lakum, ternyata itu lebih baik untuk kita. Nah, jadi yang pertama memang kita harus selalu membangun narasi positif. Bahwa Allah ketika menetapkan sesuatu untuk kita, yang awal yang memang menurut kita nggak suka, jangan jadi itu baik untuk kita. Maka kita buka ruang, jangan jadi yang terbaik untuk anakku, walaupun tidak lulus. Ya. Alhamdulillah kemarin suamiku nggak eselon, misalkan. Sekarang baru terasa kan eselon, ya kan, bermasalah misalkan. Jadi dulu yang kita marah-marah, ternyata yang nggak eselon malah bagus sekarang. Ada hikmah di balik. Ada semua, makanya tadi wa asan tuhibbu syai'an syarr lakum. Yang tadi kita ngebet banget, pengen banget, ternyata malah bahaya, malah tidak bagus untuk kita. Nah ini frame pertama begitu. Ketika ada sesuatu yang diberikan kepada kita langsung bermohon kepada Allah, ya. Mudah-mudahan yang terbaik Allah untukku, Engkau lebih tahu yang terbaik untukku. Walaupun kita nggak suka, ya. Jadi kita kedepankan dulu Allahnya, walaupun kita nggak suka awalnya. Nah setelah itu baru, oh iya, yang dulu saya nggak suka, yang saya marah, ternyata terbaik itu saya. Yang dulu berharap betul kan, ngebuat betul, usaha semua dilakukan, ternyata tidak baik. Kita kadang memaksakan apa yang ada di kepala kita. Padahal kita nggak tahu di balik itu seperti apa. Anak dipaksa sekolah ke sini, anak dipaksa menikah dengan si anu, anak dipaksa kerja di situ. Pokoknya dipaksa, menurut kita terbaik belum tentu, ya kan? Belum tentu. Nah, ketika ada sesuatu yang sudah diikhtiarkan belum kita dapatkan pun, langsung kita kedepankan tadi. Berarti Allah akan berikan yang lebih baik daripada ini. Berarti Allah akan kasih sesuatu yang lebih besar daripada ini. Jadi itu yang pertama, membangun apa? Membangun pikiran positif, itu narasi. Ya, apa yang kita pikirkan kita tuang dengan kata-kata, karena kata-kata itu doa. Ya, kalau kita sudah marah saja, sudah nggak suka saja, ya semakin susah. Yang faktanya memang nggak lulus kok, faktanya nggak dapat kok, lalu semakin marah kan? Jangan dipaksakan. Iya, ketika ternyata faktanya memang kita belum dapat, tapi kita langsung mengedepankan, semoga ini bukan yang terbaik, Allah akan kasih lebih baik. Boleh jadi momennya nggak pas, nanti ada waktu yang pas. Nah itu yang akan enak kita. Pokoknya selalu begitu saja. Setiap kali ada sesuatu yang kita nggak suka, yang kita rasa nggak seperti yang kita harapkan, langsung kita katakan demikian. Ya, dengan narasi-narasi yang baik.
kata-kata yang baik itu. Kita yang mengatakan, ya, sehingga menguatkan kita itu. Yang kedua, memang berdoa, minta agar kita tuh dikuatkan, berdoa. Ya, tadi kan nggak terima misalnya. Ya minta berdoa. Misalnya ada calon jamaah haji, baru calon kan, makanya jamaah calon haji, JCH, dulu CJH, jamaah calon haji. Nah, kalau selama ini kan calon jamaah haji. Nah, lalu muncul pernyataan yang pas itu jamaah calon haji. Baru berangkat di pesawat meninggal, misalkan. Ya kan masih muda tuh yang meninggal itu. Kalau yang udah tua ya terlepas memang takdir. Tapi yang muda mungkin nggak nerima. Ya. Udah ya, tapi kan kita sudah niat, sudah ikhtiar, sudah diberangkatkan, dapat nama kloter, di pesawat meninggal. Nggak suka, mau marah. Yang meninggal nggak kembali kok. Ya, tapi kalau kita ya Rabb, ini terbaik untuk dia. Berarti kalau terbaik untuk dia, terbaik untuk kita selaku keluarga yang ditinggalkan. Apalagi meninggal di pesawat, disolatkan di depan di Nabawi, dimakamkan di Baqi, nggak kembali ke tanah Patah, ke tanah Abang, ke tanah air. Dia menetap di tanah suci. Nah, paling tidak kan kita hikmahnya ya banyak, walaupun awalnya nggak terima. Ya. Allah punya takdir. Ternyata keluarga kita meninggal mau berangkat haji. Yang jamaah Bengkulu kan satu di rumah sakit, satu sedang di rumah hotel. Secara umur kan udah sepuh juga. Makanya memang kesehatan itu sangat penting untuk ibadah haji. Nah, terlepas ada hal-hal lain lah membuat masa tunggu yang lama dan seterusnya. Tapi begitulah, ketika ada takdir, kata Nabi yang ketiga syaratnya, tripnya, Kul qaddarallah masyaallah fa'ala. Kalau sudah berlaku bagi kita, sudah katakan ini sudah takdir Allah. Ini sudah kitab Allah. Selesai. Jadi kalau sudah begitu nanti tidak berandai-andai karena setan akan membisikkan. Nah, bisikan setan itu dengan kata dengan apa? Tagline-nya andaikan. Ada tagline-nya Ustaz ya. Iya, setan punya tagline juga itu. Kalau orang yang berburuk sangka tuh andaikan tuh. Nah, cobalah kemarin andaikan kemarin. Lah andai barang telah jadilah bangai kok andai. Nggak bisa lagi. Itulah bang kemarin kecek mama udah pergi. Nah, ini kan kejadian. Nggak bisa. Nah, itu setan. Lau fa'altu kada kana kada. Jadi setan andaikan umpama sekira. Tapi kalau Nabi mengatakan kul qaddallah masyaallah fa'ala. Sudah, kalau sudah begitu katakan saja ini takdir Allah. Fa inna syaitan tuftal fa inna lau tuftal syayatin. Karena kata-kata lau tadi itu membuka jalan kepada perbuatan setan. Oke, itu dia tentunya triknya ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya silakan untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan juga Majelis Taklim dari Masjid Baitur Rahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gantian ya Bu, sabar. Satu-satu, silakan. Saya dari Majelis Taklim An-Naba ingin menanyakan Pak mengenai prasangka baik pada Tuhan tadi. Misalnya ini, apakah prasangka baik itu hanya untuk diri kita aja atau bisa ke orang lain? Misalnya begini, kadang kan ada nih tetangga kita misalnya kaya tiba-tiba, oh dia itu korupsi gitu kan. Itu kan berprasangka juga gitu kan. Kemudian atau misalnya dia kena musibah, oh itulah kalau kamu seperti ini maka akibatnya gitu. Nah, apakah ini juga prasangka baik ini kan berarti bukan diri ke orang lain gitu kan. Nah, apakah bisa seperti itu? Ya. Oke, baik. Jadi persangkaannya ini terhadap orang lain nih Pak Ustadz. Boleh silakan. Jadi baik sangka buruk sangka memang tidak berlaku hanya untuk Allah. Ya, tapi juga kepada sama. Makanya kan ijtanibu katsiran dzan inna ba'dadz dzanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha, kata Allah itu kan hendaknya kita menjauhi buruk sangka. Buruk sangka kepada Allah, buruk sangka kepada sesama. Bersangka kepada keluarga, bersangka kepada teman. Pokoknya yang namanya buruk sangka, baik yang vertikal kepada Allah maupun horizontal dengan sama. Tetap nggak boleh. Jadi jauhi itu buruk sangka. Nah, dengan manusia itu apalagi? Karena dengan Allah itu kan kita tidak langsung mendapatkan jawaban. Tapi kalau buruk sangka dengan sama itu kadang langsung dapat jawabannya. Ya kan? Nah, kalau ternyata yang kita sangkakan itu buruk, salah, sudahlah kita sangkan buruk dan salah persangkaan kita, kan dosa yang dapat. Ya, kita bilang wah ini
pastilah ini mobil baru ini karena korupsi. Ya kan? Ternyata bapaknya punya kebun kok dari Kaur sampai Kurotidur misalnya. Kebun dia semua, ya kan? Langsung dibayar cash sama dia kan, sama orang itu. Pokoknya buruk sangka dengan Allah, dengan sesama. Judul tagline-nya buruk sangka. Mau kepada Allah atas takdir kita maupun pada sama. Pokoknya nggak usah buruk sangka. Apapun itu, terlepas dia mau buruk orangnya, memang dia korupsi misalkan, nggak ada urusan kita. Kita itu akan cuma dimintai bertanggung jawab dengan apa yang diberikan kepada kita. Yang bukan kepemilikan kita, yang bukan amanah untuk kita, nggak akan ditanya. Lalu kenapa si ibu mempertanyakan yang punya orang? Ibu misalnya pakai motor Mio, maka pajaknya seharga Mio, bukan NMAX. Ngapain mikirkan pajak NMAX? Ibu cukup pakai Mio, bayar Mio. Kalau ibu pakai Avanza, misalnya pakai mobil X, ya pakainya X, nggak pakai Z. Jadi nggak perlu mikirkan yang Z yang bukan punya kita. Ya, kadang kita tuh karena mikir yang orang. Kita punyanya B, mikirkan orang yang D. Yang B nggak dipikir, yang D dipikirin. Itu akhirnya buruk sangka itu. Gitu deh. Jadi tidak boleh ya Bu ya, kita berprasangka terhadap orang lain juga. Nah baik, kembali ada lagi pertanyaan tadi, silakan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan juga Baitur Rahim. Baitur Rahim dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota Marhaban Masjid Taklim Masjid Baitur Rahim Kelurahan Semarang yang ingin kami tanyakan Pak Ustadz, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Kita sudah berikhtiar tetapi belum juga dikabulkan oleh Allah. Kita sudah berusaha, berdoa. Nah, berdoa ini kita kepada Allah, mohon penjelasan Pak Ustadz, doa apa yang supaya doa kita diijabah oleh Allah. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sebelum dijawab Pak Ustadz, kita mau jeda iklan dulu ya. Baik pemirsa, tentunya kita mau jeda iklan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, bersihkan diri, sejukkan hati.